yang dikasihi Tuhan, profil Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, penuh belas kasihan. Profil Allah bahwa Dia adalah sahabat bagi orang yang susah, setia senantiasa, saudara sudah kenal baik. Tapi izinkan hari ini saya memperkenalkan satu profil yang lain daripada Yesus Kristus, yaitu Allah yang penuh kejutan. Yes, Dia Tuhan yang penuh kejutan. Itu diceritakan di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah belajar di sana bahwa Petrus bersama dengan murid-murid yang lain sudah semalam-malaman menjala ikan dan tidak dapat apa-apa. Dan hari itu mereka bersihkan jala mereka, hendak istirahat pulang. Tetapi Yesus tiba-tiba datang dan berkata, "Ayo kita berangkat." Lalu kapal mereka dipakai oleh Tuhan. Sesudah itu Yesus berkata kepada Petrus, "Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan sekarang jalamu." Petrus agak protes. Di dalam ayat yang kelima dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, bukan bekerja seadanya, asal-asalan, bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Dan ayat yang ke-6 diceritakan bahwa mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan mereka semuanya tentu saja kaget. Mereka tentu saja merasa surprise. Mereka tentu saja merasa ini hal yang luar biasa. Sebab sudah sepanjang malam mereka menjala dan tidak dapat apa-apa. Mereka semuanya takjub, Alkitab katakan. Mereka semuanya takjub dengan apa yang mereka peroleh. Mereka semuanya merasa surprise, sebuah kejutan. Tahukah saudara, mungkin saudara berkata, "Aku sudah kerjakan ini, sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, tapi hasilnya nol." Tapi sekarang coba kerjakan dengan cara Tuhan. Coba ikuti Dia. Sekarang coba ikutin iramanya Tuhan. Coba ikuti musimnya Tuhan. Engkau akan surprise. Engkau akan terkagum-kagum melihat bagaimana Dia mendatangkan berkat bagimu, mendatangkan kemenangan dalam hidupmu. Itu adalah surprise yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang mestinya terjadi ketika mereka semuanya sudah menangkap ikan? Maka yang mereka pikirkan apa? Mereka pikirkan mestinya adalah, ayo kita buka perusahaan perikanan. Karena ternyata seseorang yang bersama dengan kita ini jago, hebat. Kita yang sudah sangat pengalaman, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia tahu di mana letak ikan itu. Mestinya kita ajak dia berbisnis untuk membuka perusahaan penangkapan ikan. Maka kita pasti akan berhasil. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang merasa bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." What? Ini lagi panen-panen raya ikan. Lagi hebat-hebatnya, lagi heboh-hebohnya, tetapi Tuhan suruh alih profesi. Ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Ini adalah sebuah kejutan. Yes, itu pun cara Tuhan. Dia tidak mengajak mereka berbisnis, membangun perusahaan penangkapan ikan. Tapi Yesus mengajak mereka berbisnis untuk sesuatu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar menjadi penangkap ikan, yaitu menjadi penjala manusia. Manusia berkata, logikanya berkata, ini lagi musimnya, ini lagi momentumnya. Kenapa kita tinggalkan bisnis ini? Mungkin kamu salah dengar. Mungkin Tuhan tidak berkata tinggalkan ini lalu melayani Dia. Mungkin Dia salah itu. Kita sering sekali menggunakan nalar dan pikiran kita, dan kita tidak mengikuti surprise-nya Tuhan, karena kita tidak mengenal bahwa Dia adalah Allah yang juga membawa surprise dalam hidup kita. Sering sekali Allah menyuruh kita meninggalkan sesuatu yang kita nikmati, yang kita pandang baik, untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sering sekali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dengan meninggalkan sesuatu yang sudah mapan, yang sudah berjalan dengan baik, lalu menyuruh kita merintis lagi sesuatu dari nol dan membuat kita capek rasanya. Tetapi percayalah, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh dengan surprise. Bukankah surprise demi surprise yang dialami oleh Yusuf? Malam-malam dia bermimpi bahwa dia akan menjadi pejabat yang hebat. Tetapi besok pagi dia bangun, dia dipukuli, dia dimasukkan ke dalam sumur. Keesokan harinya dijual, lalu sesudah dijual tinggal di rumah Potifar dan dia difitnah masuk penjara. Itu semuanya hal surprise. Tetapi sebagaimana surprise dia akan hal-hal yang sulit itu, hal-hal yang berat itu, demikian pula dia surprise oleh pengangkatan Tuhan yang luar biasa. Karena tiba waktunya Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri, orang yang terkemuka. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, jalani hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun surprise, engkau tetap terpelihara sempurna. Harapkan surprise dari Tuhan. Dan itu akan membuatmu bersuka cita. Tuhan Yesus.